Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nikita Mirzani dan seorang ustadz yang sangat membela umat Kristiani, di mana ketika umat Kristiani ditolak dibubarkan ibadahnya secara paksa. Mengerucut pada kesempatan kali ini, kita ini bicara wawasan kebangsaan. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Persoalan seperti ini akan terus berulang dan tidak akan pernah ada penyelesaian. Padahal kuncinya cuma satu. Gereja itu dipersoalkan karena tidak ada izin. Yang ngasih izin itu siapa menurut PBN? Yang ngasih izin itu adalah bupati wali kota. Ngapain pening-pening, kasih aja izin. Setuju gak kira-kira? Nah, ini ada masalah ini. Masalahnya di mana? Pejabat publik ini ada 3 model setelah saya perhatikan, Pak. Ada pejabat publik, bupati wali kota, ketika muncul persoalan terhadap rumah ibadah, masyarakat agama minoritas, di tengah-tengah masyarakat agama mayoritas, ada yang sigap mampu menyelesaikan persoalan. Saya ambil contoh sederhana, misalnya Bupati Minahasa Tenggara. Ada musola yang ditolak oleh warga. Musola itu kan milik muslim berarti kan? Warga di sana mayoritas beragama Kristen, Protestan. Warga cenderung menolak pendirian musola. Namun bupatinya turun ke lapangan, apa masalahnya? Warga dikumpulkan, diajak rembuk bareng. Kalau kita rembuk pekon namanya, duduk bareng, rembuk bareng. Bupati mengatakan musola ini harus berdiri. Saya sebagai bupati, kata dia, menawarkan diri menjadi ketua panitia pembangunan dan langsung nyumbang 500 juta. Warga langsung setuju. Yang tadinya masjid, lalu yang tadinya musola, lalu ditingkatkan menjadi masjid. Ini kepala daerah yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia menyelesaikan masalah. Jelas betul, Pak. PBM itu mensyaratkan kewenangan izin itu ya ada pada kepala daerah. Ngapain kemudian kepala daerah malah melipir? Ini penting untuk saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Yang kedua, ada kecenderungan kepala daerah itu, pejabat daerah ini melipir tadi itu. Melipir, kemudian apatis. Mungkin ini dia sedang bertaruh dengan elektabilitas. Seandainya dia nggak nyumput gitu. Ada nggak sih pejabat kalau urusan ini nyumput? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ini mau kita upload di YouTube ini soalnya, biar denger tuh pejabat tuh. Dia malah melipir, dia malah nyumput, nggak tahu apa maksudnya. Seakan-akan dia biarkan masyarakat bergejolak sedemikian rupa. Dia mungkin sedang cari aman demi satu elektabilitas. Saya sih menyarankan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah di masyarakat nggak layak jadi pemimpin. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan lagi. Yang jangan cari aman. Dia baru disebut pemimpin ketika dia bisa menyelesaikan masalah di tengah-tengah rakyatnya. Bukan cari aman. Itulah tugas pemimpin. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu Bapak Ibu ketika masuk model pejabat tipe ketiga. Apa pejabat tipe ketiga? Dia bukannya melipir, dia bukannya nyumput, tapi memang dia tidak mau ngasih izin. Ini masalahnya, Pak. Dia nggak mau ngasih izin. Berarti pejabat yang kayak gini terpapar paham ekstrim kanan tadi itu. Berarti di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Saya nggak membuat menjat satu agama ya. Misalnya ada pejabat beragama Protestan, tidak suka masjid berdiri umpama. Ada pejabat beragama Muslim, tidak suka gereja berdiri umpama. Berarti dia terpapar paham radikal, ekstrim kanan. Di dalam dirinya ada kebencian terhadap umat beragama lain. Nah, ini persoalan Bapak Ibu. Kayak kejadian Natal kemarin kan, umat lagi Natalan dipersekusi. Ada yang Natalan di rumah kan gitu, ada yang Natalan di ruku kalau tidak salah.
Kan sederhana, memandang persoalan tuh simple banget kalau saya. Mengapa dia Natalan di rumah? Ya sama, orang Islam sering nggak pengajian di rumah? Ada nggak yang mubarin? Nggak berani dibacok dengan macam-macam. Nggak ada kan? Apa masalahnya pengajian di rumah? Dan orang mengadakan Natalan di rumah mungkin dengan alasan nggak punya gereja. Itulah sebabnya dia mengadakan perayaan Natal di rumah, karena nggak punya gereja. Mengapa dia tidak punya gereja? Karena pejabat daerah nggak mau ngasih izin. Itu saja masalahnya. Ada yang kemudian Natalan sampai di ruko, dimarahin, digerebek, karena fungsi ruko bukan buat gereja, ini menyalahgunakan fungsi bangunan. Tanya dulu sama yang pakai ruko buat ibadah. Ngapa pakai ruko? Karena nggak punya gereja. Ngapa nggak punya gereja? Karena nggak dikasih izin. Mestinya kalau dia pejabat yang baik, orang nggak punya gereja, pinjamkan kantor kecamatan. Betul nggak kira-kira? Ini kantor kecamatan, pakai kebaktian tiap minggu. Karena nggak punya gereja. Atau sewakan gedung untuk berikan izin sementara. Itu namanya pemimpin. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikianlah videonya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah menyuarakan apa yang dialami oleh orang-orang yang beragama Kristen di bangsa kita di Indonesia ini, terutama di beberapa daerah yang mana masih terjadi pembubaran ibadah, masih terjadi pelarangan ibadah, juga masih terjadi penolakan-penolakan terkait dengan rencana pendirian suatu tempat ibadah. Dan umumnya dalam hal ini adalah gereja yang kemudian kerap kali mendapatkan penolakan dari kelompok-kelompok yang menamakan diri adalah kelompok warga dan segala macamnya. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, memang kalau kita bicara terkait dengan situasi toleransi di bangsa kita di Indonesia, ya memang di beberapa daerah, terutama di daerah Indonesia bagian timur ya, itu luar biasa di sana ya toleransinya, seperti di Kota Kupang ataupun kemudian di Ende, di Flores. Wah, itu luar biasa ya teman-teman semuanya terkait dengan toleransi di sana. Dan juga sebenarnya di beberapa daerah seperti di Kepulauan Nias itu juga toleransi di pulau ini luar biasa sekali. Puji Tuhan ya, jadi orang sekalipun banyak yang mayoritas di sini adalah beragama Kristen, tetapi ada juga penganut agama lain dan semuanya berjalan lancar. Orang mau ibadah, orang mau dirikan, mau renovasi tempat peribadatannya, ya kita syukur-syukur aja. Itu kan perbuatan yang baik ya, itu perbuatan yang luar biasa. Jadi harusnya kalau orang mau ibadah, kalau orang mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang nuansanya adalah hal agama, ini kan perbuatan baik. Maka sebagai sesama warga negara yang juga beragama, ya kita support-support aja, kita dukung-dukung aja ya. Dan beberapa waktu yang lalu mengenai pelarangan tempat peribadatan juga sempat ramai ya. Bahkan bukan hanya itu, juga ada mengenai pelarangan peribadatan, lalu kemudian juga ada pembubaran ibadah. Bahkan seorang artis yang bernama Nikita Mirzani juga ikut memberikan komentar. Bahkan dalam beberapa pemberitaan dikabarkan Nikita Mirzani pun juga ikut bersedih hati. Bahkan lebih lanjut, Nikita Mirzani pun dalam media sosialnya menyampaikan bahwa orang Kristen itu kan hanya beribadah 1 kali dalam 1 minggu. Kenapa kalian tidak membiarkan mereka beribadah 1 kali dalam 1 minggu? Dan itu pun peribadatan umat Kristen yang dilakukan tiap hari Minggu itu, yang 1 kali dalam seminggu itu, tidak berlangsung dalam 1 hari full. Palingan 2-3 jam lah kegiatan peribadatan itu berlangsung, dan juga tidak memakai pengeras suara, tidak memakai toa sehingga bisa menimbulkan rasa resah dan tidak nyaman bagi warga sekitar misalnya. Dan itu kan tidak dipakai oleh orang-orang Kristen. Adapun misalnya pengeras suara umumnya dipakai di dalam ruangan itu sendiri. Nah inilah teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi keprihatinan kita beberapa waktu belakangan. Dan tentu kita terus berharap kepada Bapak Presiden Jokowi, juga kepada Bapak Menteri Agama, dan kepada Bapak Mendagri, Menteri Dalam Negeri, karena ini berkaitan dengan PBM ya, ataupun SKB 2 Menteri, yang juga sebenarnya seperti tadi sudah disampaikan ya, ada kelompok-kelompok yang mencoba memanfaatkan itu untuk membenarkan aksi-aksinya mereka ketika melakukan pelarangan ibadah, penolakan terhadap pendirian gereja dan segala macamnya. Nah, selain daripada itu, benar ya, tadi beliau ini juga menjelaskan mengenai peran dari pejabat, terutama seperti wali kota, bupati, ya ini punya peran penting untuk menjamin keberlangsungan toleransi, keberlangsungan kelancaran kegiatan peribadatan warganya di daerahnya masing-masing. Karena memang di dalam SKB 2 Menteri ataupun PBM ini, nomor 8, nomor 9, tahun 2006 itu memang menitik beratkannya pada kewenangan
kepala daerah ya, itu baik di wali kotanya ataupun tingkat apa namanya ya, bupatinya, ya mungkin juga provinsi atau pusat sekalipun ya, kita harapkan punya peran penting untuk menjamin kebebasan beragama dan memberikan izin terkait dengan tempat-tempat peribadatan. Nah, itulah yang kemudian kita harapkan teman-teman sekalian. Bahkan juga beberapa waktu yang lalu ya, ketika ramai sekali ya pembubaran ibadah di GKKD Lampung itu, PSI pun juga ikut bersuara ya. PSI juga ikut meminta kepada pihak aparat, bahkan kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kebebasan beragama ini benar-benar dituntaskan setuntas-tuntasnya. Lalu kalau kita mencoba melihat lagi ke belakang, teman-teman semuanya, waktu itu juga ramai ya mengenai GKI Yasmin. Sebenarnya kalau GKI Yasmin itu prosesnya paling lama ya, salah satu yang paling lama itu 15-an tahun lebih mereka berjuang, dan memang hasil akhirnya mereka tidak mendapatkan izin ya. Sebenarnya izinnya waktu itu kabarnya sudah ada ya, bahkan mereka sudah menang di pengadilan kalau tidak salah informasinya itu ya. Tetapi karena tetap saja ada penolakan dari warga, akhirnya solusi terakhir ya dari Pak Bima Arya ya, yang kemudian menawarkan untuk relokasi. Ya memang di satu sisi patut juga disyukuri ada inisiatif dari Pak Bima ya sebagai pemimpin untuk memberikan solusi dengan cara relokasi. Ya walaupun sebenarnya juga agak memprihatinkan, karena sebenarnya ini kan izinnya sudah diupayakan ya. Kenapa kemudian pada akhirnya solusinya harus relokasi? Tetapi terlepas dari semuanya itu, tetap ya saya sebagai orang Kristen berterima kasih sekali juga kepada Pak Bima Arya pada waktu itu. Ya mungkin hanya inilah yang beliau bisa lakukan dalam hal mengatasi situasi penolakan-penolakan dari kelompok-kelompok intoleran yang ada di situ, yang memang tidak mau kalau gereja itu dipakai GKI Yasmin itu ya. Jadi mungkin itu adalah satu solusi yang beliau pikirkan untuk menghindari mungkin konflik yang berkepanjangan. Jadi Pak Bima Arya menginisiasinya, dan tetap ya saya secara pribadi berterima kasih sekali karena itu juga gereja sudah diurus izinnya, bahkan sudah diresmikan ya. Teman-teman sekalian, bahkan beberapa waktu yang lalu juga Mendagri hadir ya dalam peresmian itu, ikut hadir, dan itu luar biasa ya. Dan sebenarnya jauh lebih indah bila kita ini hidup bertoleransi ya. Intoleransi adanya penolakan pembangunan gereja di Cilegon, nah itu juga tidak kalah ramai diperbincangkan di media sosial, karena waktu itu ya sampai pemimpin daerahnya juga ikut, yaitu tingkat wali kota atau apa ya teman-teman, pada waktu itu yang ikut menandatangani petisi penolakan pendirian gereja. Nah inilah ya, seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan ini, bahwa memang ada pejabat yang takut ya memberikan izin ataupun IMB gereja itu, karena takutnya nanti kalau dalam pilkada kalah, takut nggak dipilih, teman-teman semuanya ya. Bahkan bukan hanya diutarakan oleh Pak Ustadz tadi juga mengenai fakta-fakta tentang adanya kepala daerah yang seperti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika menghadiri peresmian gereja GKI Yasmin, Pak Tito Karnavian, beliau adalah seorang Mendagri di masa kepemimpinannya Bapak Presiden Jokowi hari ini. Beliau juga mengungkapkan memang ada seperti itu. Ya, ada kepala daerah nggak mau menerbitkan IMB gereja karena ada penolakan dari segelintir orang, dari kelompok-kelompok warga. Dan karena memang kita semua tahu ya, mayoritas di bangsa kita di Indonesia ini, terutama di daerah-daerah Pulau Jawa, teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, itu kan mayoritas penganut agamanya adalah yang beragama Islam ya. Itu yang beragama Islam, itu satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, memang seperti itu adanya ya. Tapi di beberapa daerah lain juga seperti di Indonesia bagian timur yang mayoritas penganut agamanya adalah beragama Kristen. Tapi secara keseluruhan di Indonesia ini yang mayoritas penganut agamanya adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah sebenarnya seperti Pak Ustadz ini tadi kan, beliau tuh jelas ya pembuka agama Islam, dan beliau sangat toleran ya. Beliau sangat luar biasa, bahkan membela orang-orang Kristen yang kerap kali dipersekusi, dilarang haknya untuk beribadah. Nah luar biasa kan. Jadi sebenarnya benar kata Pak Mendagri pada waktu itu, bahwa kelompok-kelompok warga itu sebenarnya jumlahnya tidak banyak. Mereka hanya kompak dan kemudian mempengaruhi warga lain untuk ikut-ikutan terkait dengan tindakannya mereka. Nah, karena mereka ini sebenarnya jumlahnya tidak banyak, maka harusnya para pemimpin kepala daerah itu nggak usah khawatir. Karena saya yakin dan percaya warga negara Indonesia ini lebih banyak yang nasionalis daripada yang intoleran. Yang nasionalis pasti banyak. Dan salah satu tadi yang sudah kita lihat itu seperti Bapak Ustadz ini, wah luar biasa sekali. Karenanya terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Semoga terus sehat dan semakin maju dalam segala cita-cita. Nah itu dia teman-teman Bapak Ibu semuanya.
Dan sekian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Artis Nikita Mirzani mengomentari hal itu. Nikita Mirzani mengatakan, di Indonesia ini ada banyak agama. Nikita Mirzani di dalam akun media sosialnya, ia meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menindak orang-orang yang melakukan pelarangan ibadah, saudara. Hal itu karena dianggap menghambat kebebasan orang beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Nikita Mirzani mengungkapkan, sedih kalau ada orang yang mau beribadah saja jadi perdebatan, apalagi sampai diusir, saudara. Semoga siapapun yang melakukan intimidasi orang beribadah dihukum berat, tulis Nikita Mirzani. Terangkan Nikita, di Indonesia agama yang diakui bukan hanya agama Islam, tetapi juga ada 5 agama yang lain bebas beribadah dan sudah dijamin oleh undang-undang. Di Indonesia ini ada banyak agama, bukan hanya agama Islam. Yang beragama Islam setiap hari ada adzan berkumandang, setiap pagi, siang, sore, dan malam hari. Ditambah ada pengajian yang selalu kita bisa dengar. Apakah agama lain ada yang protes? Atau tiba-tiba yang lagi adzan atau ngaji, kalian suruh stop sampai dibubarin atau diusir? Tambah Nikita Mirzani, agama Kristen itu ibadahnya cuma 1 minggu sekali. Kenapa kalian ganggu? Sudahlah, yang pada arogan saling menghormati aja satu dengan yang lain. Nikita dalam unggahannya juga menyinggung tentang adanya pembiaran dari pejabat di daerah terkait adanya intimidasi dan pelarangan orang yang sedang beribadah, meskipun sebenarnya mereka mengetahuinya. Kemudian Nikita Mirzani mengungkapkan, tolong Pak Jokowi dipanggil atau dihukum sekalian orang-orang yang mencoba menghalang-halangi agama lain selain agama Islam yang beribadah kepada Allah mereka. Jangan diam. Berita di TV begini mulu bikin malu aja. Pejabat daerah yang juga pada balagu, bukannya dikasih tahu warga, yang malah dibubarin. Yuk Pak, gerak. Kalau dibiarin makin jadi itu orang-orang di daerah, tegasnya. Ayo sama-sama saling menghormati dan toleransi, tandasnya. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani melalui tulisan-tulisannya di akun media sosialnya, dan ia protes terkait dengan pelarangan ibadah yang semakin merajalela di bangsa ini. Ya, pelarangan ibadah yang semakin merajalela dan semakin menjadi-jadi di bangsa ini, terutama korbannya adalah umat Kristiani. Dan juga pencerahan dari Ustadz Suparman, yang dimana pikiran-pikiran beliau ini terkait dengan moderasi beragama cukup sangat baik dan sangat luas dan toleran terhadap agama lain. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar dengan komentar yang mengedukasi, bermanfaat, dan memberkati banyak orang. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.